Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal asesmen tengah semester kelas 7 SMP semester 1. Pada latihan soal ini, soal mencakup 2 bab, yaitu zat dan perubahannya, kemudian suhu, kalor, dan juga pemuaian. Sekarang kita akan mulai soal yang pertama. Berikut ini pengertian tentang materi yang tepat adalah. Nah, adik-adik, jika adik-adik belum mengerti mengenai materi, maka adik-adik bisa pelajari dulu bab mengenai zat dan perubahannya yang pernah Miss Sinta bahas di sini. Silahkan ditonton dulu ya. Atau jika adik-adik membutuhkan materi mengenai pelajaran suhu, kalor, dan pemuaian juga bisa diklik di sini. Tonton dulu, maka adik-adik akan lebih mengerti mengenai soal yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita balik lagi ke soal ya. Yang merupakan materi yang tepat adalah A. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. B. Segala sesuatu yang menempati ruang tapi tidak memiliki massa. C. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. D. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi, apapun benda yang menempati ruang dan memiliki massa adalah materi. Meja adalah materi. Kain adalah materi. Air adalah materi. Udara adalah materi. Semuanya adalah materi jika dia menempati ruang dan memiliki massa. 2. Zat yang memiliki ciri kerapatan yang sangat renggang, volume, dan bentuknya selalu berubah, serta partikelnya dapat bergerak bebas adalah A. Zat padat, B. Zat antara, C. Zat cair, D. Zat gas. Nah, adik-adik harus ingat ya, setiap jenis zat kan ada 3, ada padat, cair, dan gas. Ketiga bentuk zat ini memiliki cirinya masing-masing, yang membedakannya antara zat satu dan zat lainnya. Yang memiliki kerapatan yang sangat renggang, volume dan bentuknya selalu berubah, dan partikelnya dapat bergerak bebas adalah zat D. Zat gas. 3. Perubahan zat padat menjadi zat gas disebut dengan. Nah, perubahan zat ini ada banyak ya. Ada mencair, mengembun, menyublim, menguap. Ada lagi selain pilihan ini ada membeku, mengkristal. Nah, di sini dia bilang zat padat menjadi zat gas. Contohnya misalnya seperti kapur barus yang kita diamkan di ruangan, maka lama-kelamaan kapur barus akan menjadi gas. Peristiwa ini disebut dengan menyublim. 4. Dalam proses pembuatan gula merah, ketika air nira yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam cetakan bambu, lalu ditunggu hingga cairan mengeras. Hal ini dinamakan dengan proses. Nah, berarti awalnya cair ya, karena air nira. Kemudian dia akan mengeras. Jadi, dari cair menjadi padat. Proses ini disebut dengan B. Membeku. 5. Ketika di siang hari yang sangat terik, cucian dari pakaian yang basah dijemur sehingga menjadi kering. Proses yang terjadi pada pakaian tersebut adalah A. Mengkristal, B. Mencair, C. Menguap, D. Membeku. Jadi awalnya dari zat cair ya, karena pakaian basah karena ada air. Kemudian ketika kita jemur, airnya menghilang. Kemana airnya? Airnya ternyata menguap. Maka jawaban yang tepat adalah C. 6. Berikut ini yang termasuk sifat fisis pada benda kecuali. Adik-adik sudah tahu sifat fisis, bukan? Sifat fisis adalah ciri suatu materi yang dapat diamati tanpa merubah zat-zat penyusun materi. Jadi, sifat yang dapat kita amati dengan panca indera kita. Contohnya, warna, bentuk, ukuran, kepadatan, titik lebur, dan titik didih. Maka,
Untuk opsi A, B, C, dan D yang tidak merupakan sifat fisis adalah C, kereaktifan. 7. Materi yang tersusun atas 2 atau lebih zat dinamakan A senyawa, B unsur, C zat, D campuran. Nah, di sini dia bilang zat bergabung dengan zat, maka akan membentuk senyawa. 8. Berikut ini yang termasuk contoh peristiwa adesi, yaitu adik-adik sudah tahu adesi? Adesi merupakan kecenderungan partikel atau permukaan yang berbeda untuk saling menempel. Jadi dia akan menempel dengan erat. Pada opsi A, B, C, dan D, kita baca dulu ya. A. Gaya tarik kertas yang dipotong kecil-kecil. B. Air yang saling tarik-menarik dalam wadah. C. Magnet yang saling menjauh ketika didekatkan. D. Cat yang dapat menempel dengan baik pada tembok. Jadi di sini ada kata kuncinya berbeda. Jadi partikel atau permukaan yang berbeda. Kalau B tadi air saling tarik menarik, berarti air dengan air, berarti dia sama. Nah, di sini jawabannya yang paling tepat adalah D, karena antara cat dengan tembok terjadi saling menempel. 9. Peristiwa terbakarnya kayu menjadi arang adalah contoh dari A. Perubahan kimia, B. Proses penyublim, C. Perubahan fisika, D. Proses kereaktifan. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang mengubah sifat-sifat kimianya sehingga menghasilkan zat baru. Jadi perubahan itu ada dua ya adik-adik ya. Ada perubahan kimia, ada juga perubahan fisika. Kalau perubahan kimia ini, dia tidak bisa kembali ke bentuknya semula karena dia menghasilkan zat baru. Contohnya, di sini dia bilang kertas yang semula putih jadi hitam setelah dibakar. Setelah dibakar, tidak akan bisa kembali ke kertas lagi. Jadi di soal ini dia juga bilang kayu menjadi arang. Arang tidak akan bisa kembali menjadi kayu. Maka jawabannya adalah A, perubahan kimia. Kalau perubahan fisika biasanya dia tidak menghasilkan zat baru. Misalnya air membeku. Setelah membeku dia bisa menjadi air lagi. Atau kertas yang dipotong kecil-kecil. Walaupun bentuknya berubah dari besar menjadi kecil, tapi dia tetaplah kertas. Bentuknya sama, hanya ukurannya saja yang berubah. Maka kertas yang dipotong tadi merupakan perubahan fisika. Sedangkan pada perubahan kimia ada zat baru. Oke? 10. Berikut ini termasuk ke dalam contoh perubahan fisika kecuali, Miss Sinta sudah jelaskan di soal sebelumnya mengenai perubahan fisika. Di sini yang bukan perubahan fisika. Berarti kita cari yang perubahan kimianya ya. A. Melelehnya es batu menjadi air. B. Membusuknya buah yang sudah didiamkan lama. C. Kertas yang dipotong-potong menjadi lebih kecil. D. Kayu yang dijadikan bahan membuat meja. Yang bukan perubahan fisika adalah, adik-adik tahu? Jawabannya adalah B. Karena buah yang sudah busuk tidak akan bisa kembali ke buah segar lagi. Nah, salah satu juga dari ciri perubahan kimia ini adalah terbentuknya gas dan juga ada perubahan warna. Jadi biasanya buah yang telah membusuk kan agak berubah warna ya. Nah, adik-adik sekarang kita akan masuk ke soal nomor 11. Kita tadi telah mengerjakan 10 soal. Dari 10 soal tadi, kira-kira ada yang adik-adik kurang paham? Jika ada yang adik-adik kurang paham, bisa komen di bawah ya. Nanti akan Miss Sinta jelaskan ulang. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Campuran dibagi menjadi 3 bentuk, kecuali A larutan, B unsur, C koloid, dan D suspensi. Jawabannya adalah B unsur.
karena unsur adalah zat yang tidak bisa dibagi lagi. 12. Pemisahan campuran pada gula pasir dan kotorannya dapat dilakukan dengan cara A. Destilasi, B. Filtrasi, C. Kromatografi, dan D. Kristalisasi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Filtrasi atau penyaringan. 13. Peristiwa sehari-hari yang memanfaatkan massa jenis, salah satu contohnya yaitu A. Pembuatan kapal selam, B. Penjemuran pakaian, C. Pembekuan agar-agar, D. Pembuatan mesin komputer. Nah, untuk peristiwa yang memanfaatkan massa jenis ini telah Miss Sinta jelaskan di materi zat dan perubahannya. Adik-adik masih ingat? Jawabannya adalah A. Pembuatan kapal selam. Karena massa jenis ini memperhitungkan perbandingan massa jenis benda dengan air kalau mengenai kapal selam ya. Karena dia ada di laut, maka dia akan membandingkan massa jenis si kapal selamnya dengan massa jenis airnya, yang membuat si kapal selam ini bisa mengapung, melayang, ataupun tenggelam. 14. Logam aluminium memiliki massa 540 gram dan volume 200 cm3. Berdasarkan data tersebut, maka jenis logam aluminium adalah... Nah, adik-adik masih ingat rumus dari massa jenis logam? Rumus dari massa jenis logam yang dilambangkan dengan Rho, yang seperti huruf P ini. P ini dibacanya Rho ya. Rho sama dengan massa per volume, M per V. Di sini massanya 540 gram dan volume 200. Tinggal kita bagi saja, karena jawabannya dia minta dalam bentuk gram per cm kubik. Jadi tidak ada yang perlu kita ubah. 540 gram dibagi dengan 200 cm kubik, hasilnya adalah 2,7 gram per cm kubik. Jawabannya adalah D. 15. Suhu suatu zat menyatakan A. Jumlah molekul zat, B. Tingkat panas dinginnya suatu zat, C. Tingkat kenaikan volume zat, D. Tingkat pemuaian zat. Suhu merupakan tingkat panas dinginnya suatu zat, maka jawabannya adalah B. 16. Alat untuk mengukur suhu adalah A. Speedometer, B. Barometer, C. Termometer, D. Hidrometer. Jawabannya yang mana ya? Alat untuk mengukur suhu adalah C. Termometer. 17. Suhu suatu benda jika diukur menggunakan termometer Celcius nilainya 45. Nilai yang ditunjukkan oleh termometer Kelvin adalah... Nah, di sini kita diminta untuk mengubah atau mengkonversikan dari Celcius ke Kelvin. Nah, untuk itu kita membutuhkan tabel perubahan suhu. Nah, akan lebih mudah lagi jika adik-adik bisa menghafalnya ya. Dari Celcius ke Kelvin, maka kita akan menggunakan rumus K sama dengan C ditambah 273,15. Karena di opsinya ini tidak menggunakan koma, maka kita cukup C tambah 273. K sama dengan 45 derajat Celcius tadi ya, jadi 45 ditambah 273. Hasilnya adalah 318. Nah, cukup mudah kan? Untuk itu, kita langsung tahu jawabannya adalah D. Mengubah dari Celcius ke Kelvin ini merupakan perubahan atau konversi suhu yang paling mudah untuk dihitung. Karena si Celciusnya hanya perlu ditambahkan 273. Jadi tidak menggunakan per atau perkalian. 18. Air tidak dapat dipakai untuk mengisi termometer karena A. Volume tetap, B. Tidak memuai ketika dipanaskan, C. Memiliki pemuaian yang kecil, D. Air membasahi dinding kaca. Jawaban yang tepat adalah C.
memiliki pemuaian yang kecil. 19. Titik tetap atas termometer Celcius adalah, nah jadi termometer itu ada titik tetap atas, ada titik tetap bawah. Yang merupakan titik tetap atas adalah suhu air yang mendidih. Maka jawabannya adalah D. 20. Pertambahan panjang suatu benda bergantung pada A. Volume benda dan kenaikan suhunya, B. Bentuk benda dan kenaikan suhunya, C. Berat benda dan kenaikan suhunya, D. Panjang awal benda dan kenaikan suhunya. Adik-adik masih ingat rumus dari pemuaian? Pemuaian merupakan bahasa lain dari pertambahan panjang atau ukuran ya. Nah, pemuaian ini ditentukan oleh panjang awal benda dan juga kenaikan suhunya. Maka jawabannya adalah D. 21. Termometer klinis mempunyai daerah ukur antara, adik-adik tahu tidak termometer klinis apa ya? Termometer klinis merupakan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Jadi, kita dapat melihat dari opsi ABCD yang kira-kira sesuai dengan suhu tubuh manusia. Range-nya yang mana ya? 0 sampai 50. Rasanya tidak ada manusia yang suhunya sampai 50 ataupun sampai 0 derajat. Sangat dingin ya. Maka yang paling masuk akal dari A, B, C, dan D adalah D. 35 sampai 42 derajat Celcius. Jadi termometer klinis ini dibuat pada suhu skala 35 sampai 42. 22. Kamu memanaskan panci berisi penuh air. Saat mendidih, ternyata ada air yang tumpah. Kenapa ya? Katanya. Penyebabnya adalah A. Air memuai terlalu besar. B. Pemuaian panci sangat besar. C. Air memuai lebih cepat dari panci. D. Panci memuai lebih cepat dari air. Jawaban yang tepat adalah C. Jadi si air memuai lebih cepat daripada si panci, sehingga airnya mendidih dan tumpah. 23. Rel kereta api pada setiap sambungannya dibuat renggang. Ini bertujuan agar A. Rel kereta tidak melengkung ketika terkena panas, B. Kereta api berbunyi saat melewati sambungan, C. Rel kereta lebih mudah dipasang dibanding jika dirapatkan, D. Besi untuk membuat rel lebih irit. Nah, jawabannya adalah A. Rel kereta api tidak melengkung ketika terkena panas. Jadi, si rel ini ketika terkena panas, dia akan mendapatkan pertambahan panjang. Nah, ketika dia semakin memanjang ini, kalau dia dirapatkan, dia tidak mempunyai space atau tempat untuk memanjang, sehingga dia akan melengkung. Untuk menghindari rel kereta ini melengkung, maka dikasihlah celah. Jadi ketika dia memuai atau bertambah panjang, aman, tidak melengkung. Di jawabannya adalah A ya. 24. Pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang disebut dengan A. Osmosis, B. Difusi, C. Menguap, D. Menyublim. Jawabannya adalah difusi. Jadi pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke lebih sedikit disebut dengan difusi. 25. Saat kita memasak mie goreng di dapur, ternyata aroma mie goreng tercium sampai di ruang keluarga karena adanya proses A. Difusi, B. Osmosis, C. Reaksi, D. Materi. Ini juga sempat Misinta bahas ya di bab zat dan perubahannya. Proses ini merupakan proses difusi. 26. Satuan dari energi kalor adalah A. Kelvin,
B. Pascal, C. Joule, D. Celsius. Jawabannya adalah Joule. 27. Perpindahan kalor dengan disertai perpindahan zat perantara disebut A. Konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Asas Black. Jawabannya adalah konveksi. Jadi biasanya yang disertai dengan perpindahan zat perantara ini terjadi pada zat yang dapat mengalir, seperti zat cair dan juga gas. Jadi jawabannya adalah A. 28. Berikut ini pernyataan yang berkaitan dengan anomali air. Anomali ini maksudnya keanehan ya, sesuatu yang terjadi tidak seperti biasanya. A. Air memuai jika didinginkan. B. Volume air mengecil jika dipanaskan antara suhu 0 sampai dengan 4. C. Volume air maksimum pada suhu 4. D. Volume air minimum pada suhu 0. Anomali terjadi pada B. Volume air ternyata mengecil ketika dipanaskan antara suhu 0 sampai dengan 4 derajat Celcius. 29. Gambar di samping merupakan perpindahan kalor. A. Konveksi, B. Konduktor, C. Konduksi, dan D. Radiasi. Di gambar kita bisa melihat sebatang besi yang dipanaskan. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata panasnya merambat. Dari ujung yang dipanaskan nanti akan terasa panasnya di tangan yang memegang besi tersebut. Maka perpindahan kalor yang tanpa disertai dengan perpindahan zatnya disebut dengan konduksi, yaitu C. Contoh lain dari konduksi ini adalah misalnya sendok yang ikutan panas ketika kita mengaduk segelas teh yang panas. Panas dari air teh tadi berpindah ke si sendoknya. Itu disebut konduksi. 30. Perpindahan kalor secara radiasi adalah, mana gambarnya ya? Jadi cara paling gampang untuk mengingat radiasi adalah radiasi ini disertai dengan pancaran. Ada pancaran panasnya. A, ini adalah maksudnya si sendoknya ikutan panas ketika mengaduk kopi. Maka ini adalah konduksi. B, di sini proses melelehkan. Apa yang dilelehkan ini ya? Bisa jadi lilin atau memanaskan air yang ada di atas sendok tadi. Ini juga merupakan proses konduksi karena panas berpindah dari si sendok ini ke cairan di atasnya. B, bis malah baca C dulu baru B ya. B adalah anak-anak yang sedang melakukan camping di tengah api unggun. Jadi dia sedang berkumpul di tengah api unggun. Nah, jawabannya adalah B. Karena si api ini memancarkan sinar dan panas, sehingga anak-anak yang ada di sekitar si api unggun ini dapat merasakan panasnya. Jadi radiasi ini adalah B ya. Contoh lain dari radiasi adalah sinar matahari. Kita dapat merasakan panas dari sinarnya. 31. 1 sendok mentega akan mencair jika dipanaskan. Peristiwa ini membuktikan bahwa A. Kalor dapat menghasilkan zat baru, B. Kalor dapat mengubah jenis zat, C. Kalor dapat mengubah wujud zat, D. Kalor dapat diciptakan dan dimusnahkan. Pada soal ini, ia membahas bahwa awalnya mentega ini awalnya padat ya. Ketika kita panaskan dia mencair, berarti dia berubah dari padat menjadi cair. Opsi A, B, C, dan D yang paling tepat adalah C, karena dia berubah wujud dari si padat menjadi cair. Jawabannya adalah C. 32. Angin laut dan angin darat adalah peristiwa yang terjadi akibat perpindahan kalor secara A. Konveksi, B. Evaporasi, C. Radiasi, D. Konduksi. Nah, angin laut dan angin darat ini merupakan perpindahan kalor secara A. Konveksi. 33.
Pada termometer Celcius, titik didihnya 100 derajat Celcius. Pada Fahrenheit, nilai ini sama dengan berapa ya? Jika adik-adik tidak hafal pada suhu berapa suhu air ini mendidih jika pakai termometer Fahrenheit, maka adik-adik dapat mengkonversikan atau mengubah dengan bantuan rumus dari Celcius ke Fahrenheit. Maka kita akan menggunakan rumus F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. F sama dengan 9/5 dikali 100 ditambah 32. 100 bagi 5 ini 20. Berarti F sama dengan 9 kali 20 tambah 32. F sama dengan 180 tambah 32, yaitu 212. Jawabannya adalah A. (34) Dari keempat data di atas, mana yang mempunyai koefisien panjang paling kecil? Jadi dia bilang yang koefisien panjangnya paling kecil. Mana ya, besi, kuningan, baja, atau tembaga? Jawabannya adalah C. Baja. 35. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut A. Korelasi, B. Konduktor, C. Konduksi, dan D. Isolator. Kalau bendanya disebut dengan konduktor ya, prosesnya disebut dengan konduksi. Karena di sini yang ditanya adalah bendanya, maka disebut dengan B. 36. Yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi pemuaian panjang adalah A. Panjang mula-mula, B. Kenaikan suhu, C. Jenis benda, D. Waktu dan tempat. Yang tidak berpengaruh adalah waktu dan tempat ya. Jenis benda akan mempengaruhi koefisien panjangnya atau koefisien muainya. Dan panjang mula-mula dan kenaikan suhu juga akan berpengaruh. Jawaban yang tidak adalah waktu dan tempat. 37. Alin menuangkan air mendidih ke gelas, namun ternyata gelas tersebut pecah. Hal ini disebabkan karena A. Gelas kaca mengalami penyusutan, D. Pemuaian gelas tidak merata, C. Gelas kaca tidak tahan panas, D. Gelas kaca adalah isolator. Jawabannya adalah B. Pemuaian gelas tidak merata. 38. Apabila suhu dinaikkan dan bahan dipanaskan, maka yang terjadi pada partikel materi adalah A. Molekul-molekulnya bergerak lebih lambat, B. Jarak antar molekul partikelnya menjadi lebih besar, C. Amplitudo getaran molekulnya menjadi lebih kecil, D. Jarak antar molekul partikelnya menjadi lebih kecil. Nah, di sini jawabannya adalah B. Jarak antar molekul partikelnya menjadi lebih besar, jadi dia lebih merenggang. 39. Perubahan wujud, mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud yang disertai dengan A. Pelepasan kalor, B. Menyimpan kalor, C. Menerima kalor, D. Tidak butuh kalor. Nah, adik-adik ingat, mencair, menguap, dan menyublim ini biasanya membutuhkan panas atau kalor. Karena dia membutuhkan panas, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Menerima kalor. Sedangkan lawannya, apabila suatu zat melepaskan kalor, biasanya akan terjadi kalau dia zat padat ketika melepaskan kalor, apabila dia zat cair ketika dia melepaskan kalor, maka dia akan membeku. Terakhir, 40. Batang baja panjangnya 2 meter dengan suhu 20 derajat Celcius, dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang baja 0,00011 derajat Celcius, berapakah panjang baja setelah dipanaskan? Nah, adik-adik masih ingat rumusnya? Awalnya kita harus menghitung berapa pertambahan panjangnya dulu. Pertambahan panjang atau delta L adalah panjang mula-mula atau L0
dikali dengan koefisien panjang si baja, koefisien muai si baja, yang dilambangkan dengan alfa dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Delta L adalah 2 karena awalnya 2 meter dikali dengan koefisien muainya 0,000011 dikali dengan perubahan suhu. Perubahan suhu dari 20 ke 80. Berarti berubahnya 80 kurang 20 yaitu 60. Delta T adalah 60 derajat Celcius. Jika kita kalikan, maka kita akan mendapatkan angka 0,00132. Setelah kita tahu berapa pertambahan panjangnya, kita dapat menghitung panjang setelahnya dengan L sama dengan L0 tambah delta L. L0 adalah 2, delta L adalah 0,00132. L sama dengan 2,00132, yaitu D. Bagaimana adik-adik? Kita telah mengerjakan 40 soal mengenai asesmen tengah semester kelas 7 semester 1. Atau bisa dibilang ini merupakan soal dari 2 bab, yaitu bab zat dan perubahannya dan juga bab suhu, kalor, dan pemuaian. Sampai di sini, jika adik-adik ada yang kurang paham, bisa komen di bawah ya, nanti akan Miss Sinta jelaskan ulang. Miss Sinta terima kasih ya kepada adik-adik karena adik-adik sudah belajar bareng Miss Sinta. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di pelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Share video ini jika adik-adik rasa video ini bermanfaat. Atau jika adik-adik mau request materi tertentu atau soal pelajaran tertentu, bisa komen di bawah. Kalau begitu, Miss Sinta pamit ya. Bye adik-adik.